mustahil lelaki tak mudah-mudah sempurna. Tuhan menciptakan dirimu yang tiada bela. Acaramu malam ini, Oma. Ya, karena kau meninggalkan pertunjukan Tuan yang aku harapkan. Maafkan aku, Oma. Tentunya kau marah. Tidak, aku juga mengerti. Demi cintaku, apapun yang akan terjadi, akan kuhadapi dengan kesabaran. Tapi bagaimana dengan ayahku? Aku yang jadi penghalang kalian. Oma, Ani, masuk. Ani, di mana ibumu? Ibumu di mana? Masih di mana? Belum pulang. Jadi kesempatan ya. Jawab! Pak? Diam! Aku tidak bicara dengan kau. Ani, kau membuat malu orang tua. Saya tidak berbuat apa-apa, Pak. Anak nggak tahu diuntung. Ma, gimana? Mau pulang, Pak. Pulang? Iya, Pak. Dari kapan aku jadi bapakmu? Maaf, Tuan. Ani, masuk. Oma, siapa yang kasih izin kau datang kemari? Ani, Pak. Diam! Oma, pulang. Dan jangan kembali ke tempat ini lagi. Aku sudah tidak senang lihat tampangmu. Ngerti? Ani. Tanpa izin aku, Oma tidak boleh injak sekarang ini. Ngerti? Pak, bukan main. Hebat juga peraturanmu itu, Pak. Ani, mulai sekarang kita keluar saja dari rumah ini.
Ini penyakit ibu. Kamar engkau. Kenapa nangis? Karena kau terlalu kejam. Jangan kau terlalu memanjakan anakmu. Tapi dengan sikapmu itu, kau benar-benar terlalu pada daratan. Diam! Tahan! Terus. Oma, hari ini kau kelihatan gugup sekali. Tidak, Pak. Jangan menyimpan rahasia yang akan merugikan dirimu sendiri. Saya mengerti, Pak. Apa yang kau pikirkan? Tinggalkan tempat ini. Baik, Pak Guru. Maafkan aku, Oma. 3 tahun kau telah menuntut pelajaran di sini. Itu pun berarti muridku yang terbaik dan muridku yang tertua. Tidak masuk akalku kau bisa terpukul dengan cara seperti itu. Coba kau terangkan, apa yang selama ini mengganggu pikiranmu? Ada satu persoalan yang susah saya utarakan kepada Bapak. Ya. Percayalah, Oma. Aku adalah gurumu. Ceritakanlah. Aku berkewajiban membantu mengatasi kesulitanmu. Jangan malu-malu. Beberapa hari ini, saya selalu teringat akan kata-kata almarhum ayah saya. Mat. Rupanya permohonan saya kepada Tuan Hendrik dikabulkan. Nanti kau akan menggantikan saya sebagai kuasa usaha di perkebunan ini. Silahkan minum, Pak Ahmad. Terima kasih, Bu. Oma, mau kemana, nak? Ke rumah Ani, ya. Ani? Betul, Pak. Anak saya. Ani, Pak, yang sering datang kemari. Benar, Pak Surya. Dan Oma hampir setiap hari main ke rumah kami. Hanya itu? Bukan apa-apa. Kau laki-laki. Aku tidak bisa kasih nasihat banyak-banyak. Cuma, kau harus panjang sabar. Cerdik bijaksana dalam menghadapi persoalan sampai tercapai cita-citamu. Bapak mendoakan. Terima kasih, Pak. Sekarang ganti bajumu. Dengan segala hati yang murni, akan saya terapkan seluruh nasihat Bapak. Bagus. Itu yang Bapak harapkan. Perbanyak amalmu, tinggalkan kedoliman. Insya Allah, kau akan selamat dan berbahagia di mana-mana. Oma! Pergilah, tinggalkan Bapak. Permisi, Pak. Kau seizin orang tuamu? Ayahku sedang ke Sukabumi. An, tentu kau melihat apa yang kuperbuat terhadap guruku. Kau cium tangannya? Ya,
Ya, aku baru saja mohon doa restunya. Sudah seharusnya seorang murid terhadap guru, bukan? Bukan itu yang kumaksudkan. Tapi siapa? Ayo. Au. Oma, tunggu dong. Nggak mau? Ayo dong. Nggak. Mari sayang. Ayo dong. Sesungguhnya ada yang ingin kusampaikan, tetapi aku tak sampai hati akan meninggalkan kau, Ani. Tapi demi orang tuaku maksudmu? Bukan itu, Ani. Relakanlah aku pergi, Ani. Ini kulakukan semata-mata demi masa depan kita bersama. Jadi kau akan pergi, Om? Ya, Ani. Om, pergi untuk tidak kembali tentunya. Tidak, Ani. Jangan kau ulangi lagi kata-kata itu. Percayalah, kau akan selalu di hatiku. Dalam hati kecilku, tidak ada tempat untuk bermukim. Bagi wanita lain, hanya kaulah satu-satunya gadis idamanku. Dan apapun yang akan terjadi atas diriku, Oma, akan kuhadapi dengan segala kesabaran. aku mengerti, Oma. Aku tidak bermaksud untuk menahanmu. Tapi, sudahkah ibumu mengizinkan kepergianmu? Tentu, Ani. Di hadapanmu nanti, aku akan bermohon kepada ibuku.
Oma, Ani, masuk nak. Terima kasih. Duduk dulu, nak. Ibu ke dalam sebentar. Terima kasih. Jangan repot-repot, Bu. Kalau sekedar air putih, ada kan, Bu? Oma. Oma, Ada apa nih? dapatkah kau buktikan kata-katamu tadi? Kau masih ragu-ragu? Tidak. Kalau tidak, mengapa harus merahasiakan perasaanmu? Aku hanya ingin tahu, apakah ibumu benar-benar mengizinkan? Akan kucoba, Ani. Sebaiknya, Bagaimana pendapatmu? jangan, Oma. Ani, ibuku sudah tua, dan aku kira sudah saatnya aku harus berusaha membantu ibu demi kelanjutan hidup nanti. Ibuku tidak cukup hanya menerima gaji almarhum ayahku. Kau mengerti, bukan? Untuk itu, izinkanlah aku pergi, Ani. Bagiku tidak ada halangan apa-apa. Aku rela bila ibumu dengan ikhlas merestui kepergianmu. Oleh karena itu, kau harus yakin bahwa kasih sayang seorang ibu serta iringan doanya selalu bermanfaat. Terima kasih, Yani. Kau saja. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga apa yang dicita-citakan anakku ini dapat Kau ridhoi. Amin. Bu, Ibu mengerti, nak, atas keinginan kalian berdua. Ibu ikhlas. Kau boleh pergi demi masa depanmu. terima kasih atas doa ibu. Oma, ambillah ini. Jangan, Ani. Iya, Ani. Apa kata orang tuamu nanti? Ambillah. Kalau kau menolak, berarti kau akan melupakanku untuk selama-lamanya. Ani. Gunakanlah bila kau perlu. Alhamdulillah.
lebih, Pak. Ini sudah cukup. Jangan lupa loh, besok rekaman di Kawi kan? Iya. Maaf, Bung. Rekaman untuk piringan hitam? Iya. Kenapa? Ah, tidak. Terima kasih. Gua belum tahu di mana sih Yukawi. Alah, masa nggak tahu? Jalan ke Bogor, Simpangan Depok. Simpang Depok, ada yang turun? Kiri. Ya, minggir. Di mana studio? Di Kawi. Kawi? Di sebelah sana, Pak. Terima kasih. Ya. Orang desa rupanya mau ngelamar. Kasihan. Saya merasa gembira atas keberhasilan saudara mengarang lagu-lagu. Tapi maaf, menyesal sekali. Karangan saudara tidak bisa saya terima. Ini kampungan. Saudara harus banyak belajar lagi. Cara mengarang lagu-lagu bukan seperti ini. Permisi, Pak. Ya. Pak, kasihan kan? Mau jadi pergi enggak? Kalau Eka ada waktu. Emang kenapa? Soalnya Eka janji Miss Tony. Ya, sayang. Menyesal sekali. Karangan saudara tidak bisa saya terima. Ini kampungan. Sedang apa di sini? Meneduh, Pak. Adem ya? Iya, Pak. Banyak angin. Punya rokok? Maaf. Saya tidak merokok. Masa nggak merokok? Kalah sama perempuan dong. Sedangkan Wanda merokok. Coba lihat.
Kenapa? Nggak boleh dipegang? Saya bukan perempuan. Kalau laki-laki, kenapa nggak merokok? Mer, mungkin rokoknya lain. Oh, ini kali. Hei, tahu ini apa? Tahu, bagus. Jangan suka menghina. Tidak baik. Siapa yang menghina? Siapa? Hah? Maaf, Bung. Sebetulnya, apa yang saudara maksudkan? Mer, tunggu apa lagi? Melawan. Ajaib. Sekarang kita harus tebal. Brengsek. Kenapa ya? Kepalanya berdarah. Iya, Vera. Jangan-jangan dipukul orang dari tadi. Mungkin juga. Kasihan. Kita tolong yuk. Ibu. Ya ampun. Ya, mati deh. Jangan, kenapa? Ini orang. Bung. Siapa sih namanya Vera? Mana Eko tahu? Iya, Vera. Orangnya kena pukul. Sisi, dia kan kenal dengan Dr. Agus. Minta tolong dong. Di situ aja deh yang pergi. Eko nungguin di sini. Iya, Vera. Kasihan kan? Tapi, kenapa Eko? Kan Susi yang kenal Dr. Agus. Bos, gitu marahnya. Siapa aja deh yang pergi. Begini aja deh, Susi. Eko, Miti, Henny, nungguin di sini. Iya, biar Susi yang pergi mengambil dokter. Jangan takut. Kita nggak ambil, ya kan, Nek? Iya. Bener ya, Eko mau pergi. Tapi naik apa ya? Naik taksi aja deh. Alah, Apa aja adanya. oke. Tapi alas, udah janji. Meti, apa Vera? Eko jadi demen, orangnya sisik deh. Iya, hati Eke deg-degan deh. Kenapa? Eke kepengen gigit deh. Motorku mau dibawa kemana? Susi, aduh, hampir saja. Maaf dokter. Saya minta tolong, ikut dengan saya sekarang. Tenang dulu Susi. Coba kau jelaskan, ada apa? Hah? Tolong dokter, teman saya. Ya? Kenapa temanmu? Sakit? Bukan, oh ya, dia pingsan. Pingsan? Mari, di mana temanmu sekarang? Susi, motornya mau ditinggal? Oh ya, bukan motor saya lagi. Pir, ikut dengan saya.
Benar. Mereka memukul dan mengambil kalung saya. Kalung? Apa sih Bu kenalin orangnya? Tidak, saya tidak kenal mereka. Di mana temanmu itu? Sana. Nah tuh dia motorku. Yuk. Sisi. Beres deh. Sorry dokter, orangnya sudah sembuh. Oh, tidak apa. Tadi dia pingsan Pak dokter. Jatuh atau katanya dipukul oleh anak-anak tadi dengan kayu. Coba saya periksa. Oh, tidak apa-apa. Hanya Hanya apa dokter? pusing Susi karena benturan kayu. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Susi, saya pergi dulu ya. Terima kasih Pak dokter. Ya. Susi, saya pergi dulu ya. Susi, ya tuh. Terima kasih Pak dokter. Ya. Untung Susi kenal baik dengan dokter Agus, kalau tidak mana mau dokter Agus dibawa ke sini. Hei Neti, Eke memang jelek, tetapi dalam soal bergaul, siapa yang tidak kenal dengan Susi? Jangan suka nyindir ya, Eke juga tahu. Tentu dong, kan sudah janji, kenapa jadi rebutan? Susi, bilang-bilang dong pakai motor, main cemplak saja. Iya. Sudahlah, butuh uang bensin, beres. Siapa sih namanya? Oma. Duh, bagus deh kayak orangnya. Mau kemana sih? Mau ke sana. Susi, siapa sih namanya? Oma. Oma di mana sih rumahnya? Mau tahu urusan orang aja. Tidak ada salahnya kalau mau berkenalan. Iya dong, kita kan sama-sama ketemunya. Tapi Eka yang menolong. Atas pertolongan saudari, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Susi, mau kemana sih? Iya, jadi enggak? Katanya mau ke dalam. Ke dalam? Apa sih artinya? Iya, kita sampai lupa. Mau ikut enggak? Kalau dapet aja, lupa. Jangan begitu dong. Kan temen Eka malu. Maaf, kalau memang ada perlu, silakan. Ini, temen Eka mau joget. Ikut ya? Terima kasih. Lain kali saja. Jangan takut, Susi yang bayarin. Bukan soal itu. Apa sih yang diomongin? Segitu rame ini. Vera, Neti, Eka pulang dulu ya. Jangan lama-lama ya. Bu, apa sudah ada kabar dari Oma? Belum, Nak. Kepada Ani? Selembar kertas pun Ani belum menerima, Bu. Ani, percayalah, dia satu-satunya anak yang taat kepada orang tua. Kepada orang tua. Tapi tidak kepada siapa, Ani? Ani, Ibu dapat merasakan apa yang terkandung dalam hatimu, Nak. Lebih baik serahkanlah dengan ikhlas dan berdoalah kepada Tuhan. Iya, Bu. Semoga ia sehat, selamat, dan tercapai cita-citanya.
Ani. Ada yang terlalu dipikirkan. Ani? Ani mau pulang, Bu. Baiklah. Atau nanti saja sesudah sembahyang lohor. Terima kasih. Ani, kenapa? Kau sakit? Biar Ibu antar kau pulang? Tidak usah, Bu. Tunggu sebentar. Ibu ambil kerudung dulu. Ani? Ani? Itulah tadi, hadirin sekalian, sebuah sumbangan suara yang telah dibawakan oleh si penciptanya sendiri, Saudara Oma Irama. Terima kasih. Hai, Susi. Selamat malam, Bung Oma. Selamat malam.
Bolehkah saya menyampaikan sesuatu untuk Anda? Ah, silakan. Malam ini saya ingin mengajak saudara Oma ke suatu tempat. Maksud Tuan? Penting sekali. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk saudara. Boleh saja. Tapi bagaimana? Bisakah saya membawa teman-teman? Bisa saja. Mari, silakan. Saudara Oma, sudah lama jadi penyanyi? Sudah lama, Tuan. Tapi di kampung. Oh, tidak apa. Tapi saya lihat saudara Oma mempunyai bakat yang baik sekali. Terima kasih, Tuan. Mari kita minum. Silahkan. Oh ya, saya harap kedatangan saudara Oma besok di kantor kami. Ini alamatnya. Terima kasih. Saya pasti datang. Bon. Ya, Tuan. 1.000, Tuan. Terima kasih. Ya. Jangan lupa besok pagi. Baik, Tuan. Saya permisi. Ada apa sih, Oma? Aku diminta datang ke alamat ini. Dia berhasil, Bu. Hah? Dia, Bu. Berhasil? Siapa yang berhasil? Dia, Pak. Baru saja Ani melihatnya di TV Pak Lurah. TV? Iya. Ada apa di TV Pak Lurah? Ada yang nyanyi, Pak. Ani, kenapa mesti heran? Semua TV kan ada gambarnya seperti film. Tapi, Pak, TV Pak Lurah sama TV kita kan sama saja. Ani tahu. Tapi bukan itu yang Ani maksudkan. Ani, coba kau jelaskan supaya bapakmu mengerti. Ani baru saja melihat Oma nyanyi di TV, Bu. Apa?
Itu, Pak. Si Oma katanya. Oma, Iya, si Oma anak. yang mana situ? Tak mungkin. Aku tidak percaya. Betul, Pak. Boleh jadi. Karena kepergiannya ke Jakarta. Dengan maksud ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Benar, Pak. Dia telah mengatakan kepada Ani sebelum... Sudah, aku tidak peduli. Mau jadi penyanyi terkenal atau terbaik, bukan urusanmu. Pak, aku heran. Kenapa sih kau begitu benci pada si Oma? Jangan turut campur urusanku. Bukan begitu. Bapak diangkat jadi kuasa usaha di perkebunan ini karena jasa almarhum ayahnya si Oma. Salah. Jadi aku yang salah. Tentu. Tidak bisa, Pak. Ini semua karena pendirianmu yang keliru. Keliru. Iya, buktinya. Sudahlah. terlalu dipikirkan, nak. Bu, izinkanlah Ani pergi. Jangan. Nanti juga dia datang mencarimu. Tapi, Bu, Ibu mengerti apa yang terkandung dalam hatimu. Bersabarlah. Kalau Ibu kasihan, izinkanlah besok Ani pergi ke Jakarta, Bu. Jangan, nak. Jangan, nak. Nanti Ibu lagi yang disalahkan. Sudah pasti. Ani, masuk. Kau juga, Bu.
Bu, Apa? Mau marah lagi? dengar Bu. Aku kan sudah bilang, aku sudah setuju Ani bergaul sama pemuda luntang lantung. Paham? Ah, sudahlah. Aku mau tidur. Ani? Ani? Hah? Ani, Saya, Pak. Tapi kepergian Ani, saya tahu. Ani pergi tanpa izin saya. Dan juga tidak tahu ibunya. tapi anak saya kan sudah lama tidak di sini. Bohong. Pak, kenapa Oma yang disalahkan? Tapi siapa? Siapa? Ani tidak berani pergi, Bu. Kalau tidak dibawa lari oleh si Obak. Percayalah, Pak. Kalaupun dia datang, mesti menemui saya. Benar, Pak. Dia anak yang taat pada orang tuanya. Kalau begitu, anak kita yang gila laki-laki. Iya. Pak, jangan menuduhnya tidak-tidak terhadap Ani. Dia cukup cerdik dan baik. Mungkin dia kesal. Kesal? Saya lebih kesal. Bu, apa sudah ditanyakan pada orang-orang di pabrik? Belum. Tak perlu. Memalukan kita nantinya, Bu. Bukan begitu. Maksud saya, Sudah. Hari ini juga kita harus ketemukan Ani. terima kasih. Sama-sama. Oh iya, kalau nantinya adik sesat, terimalah ini. Datang saja ke rumah, ya. Terima kasih atas kemurahan hati Mbak. Ani. Ibu mengerti, nak.
Tapi, apa yang harus ibu lakukan? Mungkin ini suatu percobaan untukmu. Bersabarlah, nak. Apakah ibu tahu kemana perginya? Dia ingin mencarimu, nak. Apa kata ayahnya, Bu? Mereka datang kemari menyesali ibu dan kau, nak. Sudahlah, Bu. Sebaiknya hari ini juga saya kembali ke Jakarta. Jangan, nak. Kau baru saja sampai. Lebih baik kau mengasuh dulu. Tidak, Bu. Izinkanlah saya. Dan doakan agar saya menemukannya. Ya. Pergilah, nak. Baik-baik di jalan. Dan sampaikan salam ibu pada Ani. Emangnya bilang apa ya? Hanya seminggu katanya. Duh, lama bener ya. Tega bener si Oma. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa ya? Sudah beberapa malam saya tidak melihat Oma menyanyi. Itu dia. Kita lagi omongin. Emang di situ apa ini? Saya hanya penggemarnya saja. Kenapa? Kalau Eke dong. Itu. Jangan malu-malu. Katakan saja. Pacarnya. Kenalan. Kok begitu, Vera? Nggak sengaja, Susi. Segitu aja marah. Susi. Baru datang ya? Duh, panjang deh umurnya. Memangnya kenapa? Baru saja diomongin, tahu-tahu. Orang sudah muncul di sini. Selama saya tidak menyanyi di sini, bagaimana dengan orkes yang di sana? Idi, brengsek deh. Eke, Vera, dan teman-teman lainnya pada kesel deh. Kenapa bisa begitu? Habisnya sih nggak mau bawain lagu-lagu Oma sih. Orang-orang pada kesel deh. Siapa sih segitu asiknya? Iya, Fer. Sampai lupa sama kita. Bukan begitu. Saya melihat... Kan perempuan itu? Emangnya kita sama sama perempuan-perempuan lain? Susi. Hai Oma, kebetulan. Kapan datang? Baru sampai. Mana kawan-kawan yang lain? Ada. Yuk ke sana. Ayo. Apa kabar di kampung, Om? Bukan. Baik, terima kasih. Siapa Om, sih? kau lihat orang itu? Itu. Ya, lihat. Kenapa? Mungkin juga. Apa salah saya? Kita duluan, Om. Silakan. Mari. Yuk. Ada apa sih, Susi? Biasa, si Gondrong yang suka brengsekin kita. Tuh dia, lagi ngawasin kita. Oma,
Cepat naik, tuh mereka datang. Eka jadi bingung, ada apa sih Oma? Iya, pakai disuruh naik segala. Oh, jangan takut, kalau masih ada Eka, beres. Main terus. Vera, panggilin teman-teman kita. Tenang adik-adik, tenang. Sabar, ya, sabar. Sabar adik-adik, ya, tenang. Oma. Kau datang, Ani. Iya, setelah kita beristirahat beberapa saat lamanya, kini akan tampil Oma Irama dengan gadis pujaannya dalam sebuah lagu Cuma Kamu. Hadirin yang terhormat, tepuk tangan buat Oma Irama. Oma Irama. Pak, kau dengar suara itu? Ya, dengar. Tapi gimana ya, Bu? Nah, suara orkesnya, Bu. Benar Pak. Mari kita ke sana. Barangkali ada Ani di sana. Yuk. Cintaku
Susi. Oh, dengar suara itu? Iya, Vera. Seperti suara perempuan manggil Omar. Siapa ya? Belakang yuk. Ani, Ani, ibu, Ani, ibu. Siapa sih perempuan itu, Vera? Mana tahu? Ani. Pak, Oma. Apa kabar, Pak? Bu? Baik, Nak. Pak, Bu, maafkan saya. Sudahlah, Nak. Lupakan itu semua. Bapak sudah sadar. Benar, Nak. Tapi besok kalian mesti pulang ke kampung.